Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, berhubung banyaknya permintaan daripada generasi muda yang ingin tahu tentang sepak terjang perjuangan Mamu Zuki beserta pasukan Harimau Kampar, yang mana mereka sangat gigih ya mengusir penjajahan Jepang dan penjajah Belanda menjelang kemerdekaan RI ya. Maka malam ini kembali kami sambung atau kami lanjutkan bagian ketiga daripada uraian sejarah ini, di mana pada bagian ketiga ini merupakan lanjutan daripada bagian kedua. Kalau tidak salah sebulan yang lalu ya sudah kita uraikan, dan sekarang kita masuk kepada sejarah atau fakta sejarah di mana pasukan kita berhadap-hadapan langsung, face to face dengan pasukan penjajah Jepang. Sebagaimana kita ketahui, pada bagian terdahulu sudah kita jelaskan bahwa Kabupaten Kampar, tepatnya ibu kotanya Bangkinang itu dulu merupakan pusat tawanan perang sekutu terbesar di Indonesia. Jumlahnya 10.400 pada dua tempat, di Brawen Camp Salo Bangkinang, tawanan wanita dan anak-anak, kemudian Menen Camp di Salo ya, tempat tawanan laki-laki ya, terdiri dari 23 negara. Jadi ada nampaknya yang meragukan tentang keterangan ini, lihat baca buku keterangan langsung tentang Brawen Camp di Kampar dan Menen Camp di Kampar yang ditulis oleh Belanda. Itu lengkap dengan saksi-saksi dan jumlah orangnya ya. Memang di situ ditulis Bangkinang semua. Baiklah, setelah diadakan perundingan di Brawen Camp Salo, tepatnya di Stanum Bangkinang, antara pasukan Mamu Zuki dengan Belanda ya, di mana dikeluarkan sebuah perjanjian bahwa untuk menjaga keamanan tentara Belanda dan tentara sekutu selama berada di Bangkinang ya, selama dalam masa transisi pemindahan tawanan perang tersebut terdiri dari 23 negara, diminta kepada pasukan Harimau Kampar di bawah pimpinan Mamu Zuki untuk menahan diri, artinya tidak menyerang tentara penjajah Belanda gitu, maupun sekutu dan tentara Jepang yang waktu itu sama-sama berkumpul di kota Bangkinang karena menunggu keberangkatan ditempatkan ke negara masing-masing. Yang Jepang dikembalikan ke negaranya berdasarkan perjanjian di Amerika Serikat ya, PBB ya, perjanjian kalau tidak salah tanggal 18 Agustus 1945, di mana tawanan perang dikembalikan negara asalnya. Jepang dikembalikan ke Jepang, tentara pasukan barat yaitu dikembalikan ke negara asalnya. Nah, di sini terjadi clash, di mana pada bagian kedua sudah dijelaskan bahwa kelima tentara sekutu itu yang dipimpin oleh Mayor Langley dari Inggris ya, itu hampir terjadi peristiwa seperti di Surabaya ya, peristiwa Melebi Surabaya, di mana Jenderal Melebi diserbu oleh pasukan kita, dan ini hampir-hampir terjadi seperti itu. Nah, untung Mayor Langley ini dengan rombongan satu mobil ya bisa ditahan oleh pemuda kita dan bisa menahan emosi, tak terjadi tembak menembak, tapi pemuda kita diajak berunding besok paginya di Stanum Bangkinang. Nah, isi perundingan tadi adalah antara pasukan Mamu Zuki yang dipimpin oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan ya. Di sini ada dalam buku ini sudah lengkap kita tulis. Kemudian dengan pasukan tentara sekutu di bawah kepemimpinan Mayor Langley dari Inggris ya. Isinya adalah bahwa pasukan Harimau Kampar gabungan dengan TKR BKR ataupun Mobri Pekanbaru, dan ada yang datangkan dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh juga, mereka menjaga pasukan ini
ya, dengan jarak sesuai dengan perjanjian bersama 100 dengan radius 100 meter dari kamp tawanan perang di Stanum. Artinya lewat daripada itu pasukan kita tidak bertanggung jawab ya, dengan keselamatan tentara Belanda ataupun tentara Jepang yang hadir pada waktu itu. Kemudian untuk mengisi kebutuhan sehari-hari daripada tawanan perang dan pasukan Belanda dan Inggris serta beberapa pasukan negara lainnya, ini kepada pemuda-pemuda kita ataupun masyarakat Bangkinang diperbolehkan menjual benda-benda kebutuhan sehari-hari untuk logistik tentara sekutu di Brawen Camp Bangkinang. Itulah isi perjanjiannya. Nah, kemudian juga disampaikan di sini, perlu kami sampaikan juga ya, awalnya perjanjian ini berjalan dengan mulus ya, sementara Buya Mahmud Marzuki dengan kawan Arifin Ruslan, kemudian siapa namanya Malik Yahya dan kawan-kawan Ayub Soropi dan juga Buya Hamzah Yunus, itu mereka melaksanakan rapat memenuhi permintaan pemerintah pusat agar di daerah-daerah diadakan rapat yang namanya Komite Nasional Indonesia, atau di Jakartanya Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Nah, kemudian untuk di daerah diinstruksikan supaya dibuat di daerah masing-masing. Nah, untuk itulah Mahmud Marzuki tidak ikut sertakan dalam perundingan. Yang kedua, menjaga-jaga karena Belanda ini sangat licik, berunding tapi pemimpin kita habis ditangkapnya. Nah, maka diutuslah Bapak Muhammad Amin mewakili Mahmud Marzuki. Sementara Mahmud Marzuki melakukan perundingan di Merajalai. KPG 2, KPG 1 adalah di Kuok, tepatnya di Nusa Godang, Kampung Baru Kuok atau Langgam. KPG 2 ada di Merajalai di Tiris. KPG 3-nya itu Pulau Godang, 13 Kota Kampar. Nah, ternyata ada insiden. Dalam masa transisi tersebut ada insiden, yaitu tentara Jepang, karena mereka akan melakukan konsolidasi untuk mengumpulkan pasukannya yang ada di Bangkinang dan Pekanbaru untuk dikembalikan ke Jepang, maka mereka rombongannya itu datang ke Bangkinang. Ya, ada beberapa mobil dan terkenal itu rombongan Mayor Yamamoto. Ya, di situ terjadi insiden antara pemuda kita dengan pasukan Yamamoto yang datang dari Pekanbaru. Isinya kejadiannya adalah setelah pasukan Jepang, beberapa truk pasukan Jepang tadi belanja di Danau Bingkuang dan ternyata mereka tidak mau bayar membeli durian, bahkan para pedagang di Danau Bingkuang dipukulnya. Akhirnya masyarakat sakit hati dan ditelepon ke Bangkinang bahwa Jepang membuat ulah kembali. Artinya Jepang melakukan pemukulan terhadap warga dan belanja tidak mau bayar. Akhirnya apa? Pemuda dan pasukan Laskar Mahmud Marzuki serta pasukan Harimau Kampar melakukan razia tentara Jepang dan ditemukanlah dekat rumah sakit Bangkinang di antara batas dengan pasar Bangkinang itu pasukan Yamamoto sebanyak 8 orang itu mereka dikepung oleh pasukan Mahmud Marzuki ataupun Harimau Kampar. Kemudian mereka akhirnya Jepang tadi tidak mau turun dan mereka melakukan perlawanan karena mereka punya senjata lengkap. Akhirnya dilawan oleh pemuda kita, ya, dari 8 orang tentara Jepang pengawal pemimpinnya ataupun panglima perangnya Yamamoto tersebut, akhirnya ya meninggal semua. Satu mobil itu meninggal semua kecuali pemimpinnya, yaitu Yamamoto, dibiarkan hidup karena dia bisa berbahasa Indonesia terpatah-patah. Kami tentara Jepang katanya bukan untuk berperang dengan Indonesia, dengan orang Kampar, tapi kami tentara Jepang katanya ingin mengirim pasukan, mengumpulkan pasukan, konsolidasi pasukan. Kami ingin kembali ke Jepang katanya. Kami tidak mau perang dengan rakyat Indonesia atau dengan pejuang Harimau Kampar. Oleh sebab itu biarkan kami, katanya, mengumpulkan kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu mereka Yamamoto tadi
bawa ke satu tempat, ya disitulah dia sembunyi di dalam tikar, ya di dalam gulungan tikar. Nah, kemudian setelah di perundingan berlangsung tadi dengan pimpinan perang tadi, tapi itu tadi 8 orang pasukannya mati terbunuh. 4 orang dikuburkan di belakang SPBU Bangkinang sekarang dekat lapangan Merdeka itu, sedangkan 4 orang lagi ataupun 3 orang lagi, dia 8 dengan Yamamoto, ya ada mengatakan 9 dengan Yamamoto. 3 orang lagi itu dibuang ke pinggir Sungai Kampar, dari tebing itu dilemparkan. Dan inilah yang dalam buku sejarah ini yang kita buat nih, sekelompok pemuda diperintahkan menggali kuburan tadi, ya. Oh, baiklah. Pada bagian kedua sudah kita singgung bahwa pasukan Yamamoto bentrok dengan pasukan kita, di mana 8 orang pasukannya terbunuh. Oleh sebab itu Yamamoto dibiarkan hidup. Akhirnya di Danau Bingkuang dia menelpon pasukannya yang ada di Pekanbaru supaya menjemput dia. Kemudian keesokan harinya mereka rapat dan di situ diceritakan bahwa 8 orang pasukan Yamamoto, pengawal Yamamoto, komandan pasukan Jepang tadi terbunuh. Akhirnya pasukan tentara Jepang ya, sangat emosi, ya naik pitam dia, kemudian berencana melakukan penyerangan ke Bangkinang. Untuk itu disusunlah kekuatan sebanyak 42 truk pasukan tentara penuh berisi tentara, kemudian 8 buah meriam tarik, apa nama itu, metrilior ya, meriam yang yang ada roda itu ditarik ke Bangkinang, kemudian juga senjata alat berat lainnya, dan diperkirakan pasukan waktu itu berjumlah ada yang mengatakan 700 orang lebih. Nah, 700 lebih pasukan. Nah, jumlah pasukan tadi ya menuju Bangkinang. Menuju Bangkinang, kemudian sampai di Bangkinang ya mereka dihambat oleh pasukan pejuang kita, karena mereka sudah diketahui dengan rombongannya. Maka sepanjang jalan menuju Bangkinang, mulai Danau Bingkuang, danau, kemudian apa lagi, Rumbio, Kampar dan Air Tiris, itu kayu-kayu ditebang yang ada di pinggir jalan, apa segala macam diarahkan ke jalan. Kemudian yang dari Kuok dan Teberangin sampai ke Pulau Godang untuk menghambat pasukan yang diperkirakan datang dari Sumatera Barat, itu juga kayu-kayu ditebang, pokok kelapa, durian, mangga segala macam ditimpakan ke jalan untuk menghambat lajunya tentara Jepang tersebut. Nah, ternyata pada awal Oktober tersebut, kenapa lajunya pasukan Jepang dia membawa alat berat tidak bisa terhambat, akhirnya mereka sampai di Bangkinang. Sampai di Bangkinang, terjadilah peristiwa penangkapan besar-besaran masyarakat Bangkinang, ya, yang dilakukan oleh tentara Jepang, di mana mereka memasuki area pasar, kemudian semua yang ada di pasar itu mereka tangkap, yang sedang belanja, yang sedang jualan ditangkap, dikumpulkan semua di lapangan Merdeka ataupun lapangan Morose, atau disebut juga dengan lapangan Demang Bangkinang, yang kalau yang sekarang namanya lapangan Merdeka Mahmud Marzuki. Nah, masyarakat itu diseret, dipukuli dengan senapang, dengan tongkat, dengan apa segala macam, ditendang segala macamnya, ya, banyak yang luka-luka. Nah, mereka diseret, maklum 700 pasukan tentara Jepang yang menyeret mereka ke satu tempat yang namanya lapangan. Lapangan itu kan, lapangan Merdeka kan di samping pasar Bangkinang kan, pasar Nenek Mama itu. Nah, di sini juga ada gambar tentara Jepang menyeret masyarakat kita di sini. Nah, ini gambarannya yang dibuat oleh keluarga orang Belanda yang pernah berkunjung ke Bangkinang, berdasarkan cerita daripada datuk-datuknya. Nah, ini kejadiannya, ya. Nah, tentara Jepang ini menyeret laki-laki, perempuan, ya pemuda, semuanya ditarik ke lapangan Merdeka. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mencari data-data yang pasti siapa yang membunuh pengawal tentara Jepang ataupun komandannya yang Yamamoto tadi. Nah, di situ
setelah dicari semuanya, setelah dikumpulkan semuanya, ternyata tidak ada yang mengaku. Dan Jepang tahu bahwa pemimpin perang itu dan yang terkenal yang bisa menggerakkan massa itu adalah Momozuki. Mereka bertanya, di mana Momozuki? Di mana tentara Harimau Kampar bermarkas? Ya, inilah tuntutan kepada masyarakat, ada kepada Jepang, kepada masyarakat. Dan masyarakat tetap bungkam, tak mau buka mulut. Kenapa? Karena Momozuki waktu itu sudah siap-siap, sudah mempersiapkan diri untuk membentuk Komite Nasional Indonesia di daerah Bangkinang atau Kampar. Nah, akhirnya apa? Karena tidak ada masyarakat yang mengaku, akhirnya tentara Jepang memukuli masyarakat sampai berdarah-darah, menginjak-injak, sepak segala macam. Bahkan ada yang ditembak, itu tukang roti yang ada di dekat pasar itu, ya, ditembak mati. Kemudian ada lagi yang disiksa, ditendang juga, ya, sampai tewas di situ di tempat. Kemudian yang luka yang paling banyak, ya, dan kena seret juga. Sampai di lapangan Merdeka, ini kita potong ceritanya, sampai di lapangan Merdeka, ya, mereka dikumpulkan, tidak ada yang ngaku. Kemudian Jepang tadi membawa alat berat ke tengah-tengah lapangan. Di situ dulu ada deretan-deretan batang kapas yang besar, sebesar batang drum, besar dari pokok kelapa, sebanyak 8, ya. Nah, alat berat yang dibawa di Pekanbaru tadi dideretkan ke lapangan, dan di sini tentara Jepang tadi mulai menggertak rakyat kita, rakyat ataupun pemuda yang ditangkap itu. Ini diceritakan oleh saksi hidup yang hadir pada waktu itu, Datuk Hasan. Waktu kami wawancara usianya 84 tahun. Nah, Datuk Hasan itu adalah saksi ataupun pelaku sejarah yang hadir saat itu, dan ini kami dapatkan informasi dari situ, ya. Dan data-data ini tidak diperoleh oleh orang lain, tak ada sumber lain, kecuali saksi itu masih hidup waktu kami wawancara. Nah, di situ Datuk Hasan tadi melihat bahwa betapa marahnya pasukan Jepang kepada pejuang kita ataupun pemuda kita mencari Momozuki dan kawan-kawan. Momozuki itu adalah calon pahlawan nasional yang kita angkat sekarang lagi diperjuangkan, kan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan tidak ada yang mengaku, diinjak juga tidak ada yang mengaku. Kami tidak tahu jawabannya, kami tidak tahu, ya, di mana markas Harimau Kampar itu ada tempatnya perang gerilya di jalan apa namanya nih, rute perang gerilya, namanya Jalan Banteng atau Jalan Benteng, mulai dari Kuak sampai Ratu Berangin, atau dibilangkan mulai dari Kuak sampai ke Danau Bingkuang dan Kualu tadi, ya, melewati Rantau Berangin, Batu Langkar, Rantau Berangin, Kuok, kemudian Salo, kemudian lagi Bangkinang, kemudian terus ke Air Tiris, terus ke Rumbio, terus ke Kampar, ke Danau Bingkuang, Kuapan, ya, terus lagi mengarah ke Pekanbaru. Itu rute Jalan Benteng ataupun Jalan Banteng, jalur gerilya pasukan Harimau Kampar pimpinan Momozuki yang sangat terkenal, ya, yang tidak pernah dikuasai oleh penjajahan Jepang selama dia menjajah Indonesia, kemudian tidak pernah dikuasai oleh penjajah Belanda. Walaupun satu hari hanya bisa dia memasukkan jalur gerilya tadi hanya selama setengah hari, sampai jam 4 mereka kembali. Nanti kita terangkan bagian sekitar sendiri langsung dengan peta-petanya, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada peristiwa yang terjadi di lapangan Merdeka Bangkinang. Karena masyarakat pemuda dan pemudi tidak tahu di mana posisi Momozuki berada, sementara Jepang ini terus dia bertanya di mana Momozuki, antara sini dalam keadaan hidup ataupun mati. Kalau tidak, kalian semua kami bunuh, kami tembak. Nampak tak meriam ini, katanya. Nampak? Nah, itu dia apakan dia meriam tadi. Akhirnya apa? Karena tidak ada yang apa tadi? Ini bukan main-main, kata tentara Jepang tadi. Akhirnya diperintahkan membidik masing-masing meriam, membidik pokok apa tadi, pokok kapuk, ya, atau di sini disebut batang kapas tadi, dibidik dengan meriam tadi. Akhirnya kalau kalian menganggap ini main-main atau kalian tidak mau menyerahkan Momozuki, lihat nih, kami tembak. Ditembakkanlah sebanyak 8 meriam tadi, menembak 4 buah meriam, ya, yang mengenai sasaran ke batang kapuk tadi. Nah, 4 batang kapuk tadi putus
semuanya langsung tumpang ke apa tadi yang hampir menimpa daripada masyarakat yang dikumpulkan di lapangan Merdeka, ya. Nah, akhirnya masyarakat itu menggigil. Maryam ditembakkan batang kapuk langsung putus, ya kan? Batang kapuk itu kan lunak ya. Nah, batang kapuk tadi sebesar drum, tapi yang ditembakkan apa tadi sebesar kelapa atau sebesar drum, putus oleh Maryam tadi. Nah, karena di situ juga masyarakat tidak tahu di mana posisi Mahmud Zuki, dan tentara Jepang tambah marah. Masyarakat yang sedang dikepung tadi di lapangan tadi dengan alat berat dan segala macam dibawa ke sana dengan senjata lengkap. Akhirnya apa? Dikumpulkanlah pemuda. Para pemuda dikumpulkan di depan 8 buah meriam tadi. Tadi kan sudah ditembakkan, putus 8 batang kapuk. Ini keterangan daripada saksi yang hadir di lapangan itu, Datuk Hasan ya. Datuk Hasan dari warga Pulau ya, Bangkinang. Nah, waktu kami wawancara tuh umurnya 84 tahun. Kemudian dari saksi yang hidup tadi dia bercerita, dikumpulkanlah para pemuda masing-masing di depan meriam tadi itu 10 orang sampai 15 orang. Setiap apa namanya? Setiap meriam dibariskan. 1 2 3 4 5 sampai 10 sampai belasan orang. Kemudian sudah berdiri di masing-masing meriam tadi, ya. Kemudian apa tadi? Lantas, coba tunjukkan. Kalau tidak kalian kami tembak mati kalian semua, katanya. Di mana Mahmud Zuki? Di mana markas pasukan Harimau Kampar? Ya akhirnya kami tidak tahu. Setelah dipukul dan ditempelin dan segala macam dengan senjata, tidak mempan. Akhirnya Pak, kalau kalian tidak ngaku, tidak mau menunjukkan, tengok ini. Maka diletuskanlah meriam tadi di atas kepala daripada pemuda-pemuda yang hadir di situ tadi, yang berkumpul satu barisan itu 10 sampai 15 orang tadi. Ke semua pemuda yang ada di bawah meriam tadi, karena kepalanya di atas meriam ya, akhirnya apa? Tumbang semua. Yang di depan kali sampai barisan berapa tuh? Yang pertama sampai barisan 6 atau 5, semuanya rambutnya terbakar, gundul. Langsung dibakar oleh api yang keluar dari mulut meriam tadi. Kan pelurunya kan tidak tembakan kayak orang tadi kan, tapi api tadi ya menyambar ke atas kepalanya sehingga rambutnya terbakar. Kemudian orang tadi bertumbangan di situ. Dan banyak di antara mereka tadi telinganya mengeluarkan darah karena gendang telinganya pecah. Para pemuda tadi bertumbangan di situ. Itu bukan kita ngomong. Itu yang ngomong itu tadi adalah saksi yang ada di lapangan, yang umurnya waktu itu masih anak-anak dia hadir di situ, diseret oleh tentara Jepang tadi. Nah, dialah yang bercerita, dia menyaksikan ada yang meleleh darah di telinga, pingsan ya. Kemudian sana diletuskan lagi, akhirnya gitulah di depan meriam tadi berjejer, akhirnya pemuda-pemuda tadi pingsan ya. Baru ada yang mengatakan, ya mungkin Pak, katanya mereka sedang rapat di air tiris. Ada rapat katanya untuk apa, pembentukan pemerintah ya, untuk membentuk pemerintah Komite Nasional itu kan perintah dari pusat, dari Presiden Soekarno. Nah, Mahmud Zuki ada di sana. Nah, mendengar jawaban ini baru tentara Jepang tadi berhenti menembakkan meriam tadi. Ini mereka menyusun kekuatan untuk menangkap Mahmud Zuki. Nah, itulah yang kejadian terjadi pada awal Oktober ya, sebelum ditangkapnya Mahmud Zuki tersebut. Nah, kemudian disusunlah. Nah, ini kita masuk kepada penangkapan Mahmud Zuki. Ya, nanti kita ke belakang lagi sedikit, mengapa Mahmud Zuki tersebut payah kali nangkapnya dan payah kali dan mengapa pasukan Harimau Kampar gabungan TNI dengan rakyat tadi atau dengan Mobri tadi kok sulit kali penjajah Belanda dan Jepang menaklukkan sehingga jalur gerilyanya tidak bisa dikuasai walaupun satu hari. Nanti kita terangkan. Sekarang kita masuk pada lanjutan ini bahwa Mahmud Zuki akhirnya ya dalam mengadakan rapat di air tiris tersebut dikawal oleh 200 orang pemuda. Ya, di sekeliling rumahnya di Muara Jalai tadi itu pemuda-pemuda mengawal dia.
mulai dari depan rumah sampai ke bawah rumah, ya, sampai ke bawah rumah disusun kekuatan dengan bambu runcing, ya, pasukan-pasukan tadi. Nah, kemudian Jepang mengirim pasukan esok harinya. Esok harinya Jepang masuk dari arah apa namanya? Air kiri yang sebelah sini apa namanya? Yang sebelah sini. Sesudah Kumantan. Batu Belah, ya. Ada di Batu Belah. Di situ sudah datang mata-mata daripada pasukan Marzuki ataupun Harimau Kampat dan pasukan Hizbullah, yaitu Buya Latif Attar. Kemudian setelah diketahui bahwa mereka sudah dalam keadaan terkepung dengan pemuda-pemuda lainnya, akhirnya Buya Latif Attar ini ditangkap, kemudian disiksa, dipukul, ya, minta ditunjukkan di mana Marzuki. Dijawabnya tidak tahu, makanya Jepang tadi marah, ya. Latif Attar dengan kawan-kawan tadi dimasukkan ke drum, langsung digelindingkan ke pinggir sungai sampai berputar-putar dalam drum tadi kan, kemudian dipukul. Akhirnya karena tidak tahan mereka rapat. Saya tidak tahu katanya. Akhirnya Jepang menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan, ya. Kemudian di subuh buta juga Jepang mengepung Muara Jalai tempat diadakan rapat di rumah Marzuki. Nah, ternyata tempat pemuda rapat itu tadi di balai adat ada pemuda yang berjaga-jaga, itu ditembaki oleh tentara Jepang. Ya, diperkirakan 4 sampai 6 orang mati. Ya, tewas di situ, meninggal. Kemudian ada yang apa namanya? Dinding-dinding balai adat tempat mereka istirahat tadi menjaga rumah Marzuki sekitar 1,5 kilo lah menjalan ke rumah Marzuki. Di pinggir sungai itu ada balai adat, di situ pemuda-pemuda ngumpul. Dalam keadaan enak tidur lah, jam 2 malam, tidak jam 3 malam, yang mereka dikepung. Nah, itu ditembaki, pemuda lari. Kemudian ada 2 rumah di situ, rumah lontiak, rumah tradisional orang Kampat dibakar, hangus 2. Disangka di situ tempat Marzuki mengadakan rapat, ternyata tidak ada. Akhirnya Jepang marah, dibakar. Kemudian juga ada saksi yang ketangkap karena dia saking tidur terlambat, dia terbangun, kawannya sudah lari, ada yang terjun ke sungai. Sungainya nama sungai Jalai, ya. Sungai Jalai, nama desanya Muara Jalai. Jalai itu adalah ikan. Kemudian ditangkap. Itu kalau tidak salah namanya Dolah, ya. Ditangkap, kemudian ditunjukkan di mana rumah Marzuki dengan kawan, tempat di mana ada kerapat. Jadi dia nunjuk saja, karena dia tidak mau nunjuk karena apa tadi, tidak mau ngomong. Akhirnya telinganya dipotong dengan seng. Dengan seng balai tadi diambil seng tadi, dipotong telinganya. Kemudian ada yang sampai putus telinganya, sedangkan Bapak Dula ini begitu telinganya dia disayat mau putus, dia lompat ke sungai Jalai tadi, terjun ke bawah dan timbulnya di tempat lain. Dalam keadaan telinga yang sudah terkulai gitu. Itulah kejamnya tentara Jepang tadi. Nah, akhirnya tentara Jepang datang ke rumah Marzuki, ya. Kemudian mereka mengepung rumah Marzuki, diperkirakan jam 4 subuh. Dan situlah Marzuki dan 13 kawannya ditangkap, sementara pemuda-pemuda lainnya ya berserakan lari karena senjata mereka tidak siap, mereka sedang tertidur. Ada yang melawan, tapi karena senjata Jepang tadi lengkap, akhirnya apa? Marzuki berhasil ditangkap dengan 13 orang temannya. Nah, ke-13 orang tadi ditangkap, disiksa, diikat, diinjak-injak sampai ke sampan. Sampai di sampan juga diinjak-injak lagi, dipukuli lagi, dibawa ke atas truk. Di dalam truk dipukul lagi, kemudian dibawa penjaranya yaitu di Simpang 3 Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, itu mereka disiksa kembali. Mereka diinjak-injak, ada digantung, ya. Kaki diikat ke atas, kepala ke bawah, kemudian mereka dipukuli, kemudian ke dalam mulutnya sudah tuh dilepaskan lagi, ke dalam mulutnya dimasukkan selang tadi diisi dengan air comberan dicampur dengan sabun atau cairan kimia rinso lah gitu, dimasukkan dalam mulutnya, dipompakan, dimasukkan dengan jerigen segala macam, sehingga banyak yang kesehatannya rusak gara-gara ini zat kimia dimasukkan ke dalam badan secara paksa. Demikian juga dengan Marzuki. Akhirnya apa? Disiksa. Kemudian dalam penyiksaan tersebut Marzuki ini tulang dada ini retak, lepas gitu.
dipukul, disiksa dan segala macamnya. Ya, dengan kawan-kawan juga disiksa. Ada saksi mata mengatakan ya waktu itu setelah jarak rumah kami dengan penjara Simpang 3 Pekanbaru itu katanya hampir sekilo katanya jaraknya, atau 500 meter lah jaraknya katanya. Nah, saking kuatnya pekikan orang tadi disiksa oleh tentara Jepang katanya, terdengar sampai ke rumah kami katanya. Kami pun lari waktu itu katanya. Nah, itulah gawatnya pasukan jahatnya, sadisnya pasukan Jepang tadi. Dia akhirnya menyiksa terus sampailah Momozuki tersiksa, kemudian diinjak-injak, kemudian baru setelah 25 hari diselesaikan perundingan antara Indonesia melalui PBB, diadakan semua tawanan perang, baik orang Indonesia, baik tentara Jepang maupun tentara pasukan PBB ataupun sekutu, itu supaya dilepaskan. Akhirnya Buya Momozuki dengan kawan-kawan, ya Buya Hamzah Yunus juga dengan kawan, akhirnya dilepaskan. Nah, ada yang di setrum seperti Buya Hamzah Yunus, di sininya waktu dia mau meninggal kemarin masih ada bekas setrum itu. Ya, di sininya masih sakit. Sementara yang lain juga disetrum sedemikian rupa sehingga badannya terkelupas, ditambah lagi dengan penyiksaan. Ada yang di dalam penjara tadi 25 hari, ada yang 1 bulan lebih, ada yang 2,5 bulan. Nah, inilah penyiksaan yang dialami oleh para pejuang kita. Nah, di sini timbul pertanyaan, kok sebegitu hebatnya pasukan Momozuki, yaitu Laskar Hizbullah dan Harimau Kampar, kok tidak bisa dikuasai oleh Jepang maupun Belanda? Ini kita lanjutkan besok, bagaimana benteng ataupun KPG 1, 2, dan 3, tempat dapur umumnya Momozuki awalnya tadi, ya, kemudian dilanjutkan juga pada masa agresi militer nanti, begitu hebatnya tadi. Itu nanti kita ceritakan pada bagian lain. Nah ya, nanti kita ceritakan pada waktu tersendiri, mungkin pada bagian keempat, bagian keempat. Ini bagian ketiga. Inilah sejarah singkat tentang perjuangan Momozuki yang dinilai sangat cocok diangkat jadi pahlawan nasional. Karena perjuangnya dia langsung turun tangan bergerilya. Dia tidak hanya sebagai seorang orator, seorang pemikir, seorang pendidik, seorang ulama besar, tapi dia ikut langsung terjun ke lapangan sehingga dia ketangkap 2 kali, dipenjara di Selat Panjang selama 7 hari, dan sudah itu disiksa. Yang nangkap di Selat Panjang adalah tentara Belanda, yang disiksa oleh tentara Jepang tadi itu di Pekanbaru selama hampir sebulan. Akhirnya tidak berapa setelah dia disiksa tersebut, dia mengembuskan napas yang terakhir. Dan para pejuang kita, termasuk ulama-ulama, Buya Hamka datang ke sana menjenguk Momozuki. Dan Momozuki ini orang pertama kali memperjuangkan dia jadi pahlawan nasional adalah Buya Hamka pada tahun 1965 dan 1975. Dia langsung datang ke Kampar dan ke Pekanbaru mencari foto Momozuki untuk dijadikan pahlawan nasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun 2024 ini Momozuki berhasil hendaknya jadi pahlawan nasional. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.